Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel kita Bro Semesta. Belum lama ini kami merayakan perayaan 40 tahun hidup membiara. Sebagaimana dalam kebiasaan umum, di biara juga dirayakan jenjang waktu tertentu yang dicapai. 25 tahun adalah pesta perak, 50 tahun merupakan pesta emas, dan sedikit orang merayakan pesta 75 tahun, pesta intan. Lalu pesta 40 tahun itu dikategorikan kemana? 40 tahun adalah perayaan Pancawindu, 10 tahun sebelum 50 tahun pesta emas. Ada orang yang secara seloroh mengatakan itu merupakan suatu pesta kecemasan, kalau tidak sampai lagi untuk merayakan pesta 50 tahun atau pesta emas. Namun dalam tradisi kita dan juga dalam kitab suci ada begitu banyak bilangan 40 tahun yang menggambarkan makna yang sangat dalam. Dan bagi kami, perayaan 40 tahun juga suatu perayaan yang sangat pantas untuk disyukuri. Suatu momen untuk berefleksi, untuk bersyukur kepada Tuhan. Secara kronologis, saya mau membeberkan bagaimana saya mengisi 40 tahun dari tahun 1981 hingga tahun 2021 ini. Pada awal Agustus tahun 1981, kami memasuki novisiat Kapusin di Parapat, Danau Toba. Tahun 1987, kami mengikrarkan kaul kekal dalam Ordo Kapusin. Tahun 1989, persisnya 5 November, kami ditahbiskan menjadi imam. Dan pada awal 1990, mulai bertugas di paroki Teluk Dalam. Kala itu melingkupi pelayanan hingga ke Nias Pantai Timur. Tahun 1995, kami mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi di Roma. Sambil mempersiapkan untuk menjadi misionaris ke Madagaskar, saya mengambil teologi moral di Universitas Alfonsianum Roma. Tahun 1997, saya berangkat ke Madagaskar untuk menjadi misionaris dan bertugas di rumah pendidikan untuk saudara-saudara muda Kapusin di Madagaskar. Tahun 2002, saya kembali ke tanah air dan bertugas di rumah pendidikan di Postulat Ordo Kapusin Sibolga di Mela. Pada tahun 2007, pada waktu itu Provinsial Kapusin, Provinsi Sibolga, Monsignor Ludovicus Simanulang diangkat menjadi Uskup Sibolga. Dan saya melanjutkan karya pelayanan beliau sebagai Minister Provinsial di Provinsi Kapusin Sibolga. Tahun 2009, saya bertugas kembali di Teluk Dalam. Dan pada waktu itu mendirikan paroki yang baru, yakni Paroki Teluk Dalam Kota atau Paroki Hati Kudus Yesus. Tahun 2011, saya ditempatkan di Paroki Tumbajae sebagai rekan atau vikaris parokial bersama Pastor Theophil. Pada tahun 2012 pindah ke Paroki Pangaribuan dan
tahun 2013 menjadi pastor paroki di Pangaribuan hingga tahun 2016. Tahun 2017, Monsignor Ludovicus meminta saya menjadi Vikaris Jenderal di Keuskupan Sibolga, menggantikan Pastor Doni Ola yang melanjutkan studi S3 di Jogja. Dan sejak tahun 2017 hingga 2021 saya melayani di Keuskupan Sibolga sebagai Vikjen, kemudian sebagai Delegatus ad Omnia atau DAO pada masa Administrator Apostolik Monsignor Anicetus Sinaga, dan terakhir menjadi Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga sebelum terpilihnya Monsignor Franciscus Sinaga menjadi uskup di Keuskupan Sibolga. Itulah secara kronologis bagaimana saya mengisi 40 tahun hidup sebagai biarawan Fransiskan Kapusin. Menjalani 40 tahun sebagai biarawan Kapusin, tentu banyak pengalaman suka duka, banyak jatuh bangun, dan tentu dalam perjuangan dan rahmat Tuhan. Saya ingin juga membagikan bagaimana permenungan saya dalam menghayati serta menghidupi 40 tahun hidup membiara ini. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah antara sayang dan kenal. Secara khusus, usaha dan upaya dalam mempelajari bahasa. Bagi kita orang Batak, bahasa Nias merupakan suatu bahasa yang baru dan sungguh-sungguh harus dipelajari dengan serius supaya bisa melayani di daerah atau di Kepulauan Nias. Dan saya mempelajari bahasa Nias pelan-pelan, tahap demi tahap, sambil langsung melayani juga dalam bahasa Nias. Sesudah 2 bahkan 3 sampai 4 tahun baru saya dengan berani mengatakan, ya, saya sekarang mengerti dan bisa mengungkapkan dalam bahasa Nias segala sesuatu yang ingin diungkapkan dalam pengakuan dosa, dalam pembicaraan dengan umat, dan dalam rapat-rapat dalam bahasa Nias. Kemudian tahun 1995 ketika melanjutkan studi di Roma, Italia, kembali kami harus belajar bahasa baru, bahasa Italia. Dalam 2 bulan kursus bahasa Italia kami tempuh. Bulan September sudah mulai dengan kuliah. Pada awalnya memang mengikuti kuliah seperti masih begitu banyak hal yang tidak dimengerti. Namun dengan kemauan dan keterbukaan, pelan-pelan semakin dapat mengikuti kuliah-kuliah dalam bahasa Italia. Selama kuliah di Italia, 2 kali kami menempuh kursus dalam musim panas untuk belajar bahasa Prancis, bahasa yang akan dipakai nanti sebagai misionaris di Madagaskar. Maka kursus musim panas pertama di Strasbourg di Prancis kami tempuh dalam 3 bulan. Dan tahun kedua kursus bahasa Prancis pada musim panas kami tempuh di Bagneux, Liège, Belgia. Tiba di Madagaskar tahun 1997 bulan September. Selain bahasa Prancis, kami juga mulai belajar bahasa Malagas, bahasa nasional dari rakyat Madagaskar. Untunglah bahwa bahasa Malagas itu boleh kita katakan serumpun dengan bahasa Melayu, sehingga kosakata dan juga
tata bahasanya sedikit banyak mempunyai kemiripan dengan bahasa kita dari Asia. Sesudah 1 bulan saya mengatakan cukup, saya hanya butuh memperbanyak kamus atau vokabulari perbendaharaan kosakata saya. Mengapa saya berbicara begitu banyak tentang bahasa? Karena untuk mengenal bahasa dan sekaligus memahami cara berpikir dan juga budaya pemilik bahasa tertentu, memang dibutuhkan rasa sayang. Saya ingat di Nias ada teman yang sama-sama belajar bahasa Nias. Sesudah 5 tahun, ketika saya tanya kepada beliau bagaimana bahasa Niasnya, sudah mulai lancar? Tidak, katanya. Mengapa? Mengapa begitu sulit? Tidak suka saya. Jadi kalau tidak ada rasa sayang, memang mempelajari satu bahasa pun akan menjadi sulit. Saya berusaha untuk menyayangi bahasa itu. Bahkan pada tahun ke-5 di daerah Kepulauan Nias, saya sudah bisa menikmati, bahkan menggubah lagu dalam bahasa Nias. Begitulah sayang itu sangat berarti untuk kinerja atau untuk memperoleh apa yang ingin kita dambakan dalam pelayanan pastoral kita. Setiap hari kita mengungkapkan dalam doa Angelus bahwa sabda menjadi daging. Permenungan saya lebih dalam mengatakan bahwa Allah sengaja dan memilih untuk menjadi seorang Yahudi dan berbahasa bahasa yang dipakai orang Yahudi. Kemudian bahasa Aram itu diterjemahkan ke bahasa Yunani, ke bahasa Latin, dan seterusnya diterjemahkan ke bahasa-bahasa di seluruh dunia. Sehingga hingga kini orang bisa menghayati sabda itu dan menjadi daging dalam praksis kehidupannya. Begitulah sabda menjadi daging itu menjadi karya penyelamatan. Dan begitu juga kita dalam memberikan diri, mempelajari bahasa, dalam sayang dan dalam kasih menjadi sarana untuk pelayanan karya pastoral. Poin kedua yang ingin saya bagikan adalah poin kesiapsediaan, disponibilitas, disponibel. Di Madagaskar, sebagai misionaris, kami terdiri dari beberapa misionaris yang berasal dari Italia, dari Austria, dari Prancis. Dan saudara-saudara kita misionaris yang datang dari Eropa, negara-negara yang saya sebut tadi, pada umumnya mempunyai sesuatu yang bisa mereka sumbangkan, bagikan dari spenden, dari donatur yang mereka kenal di Eropa kepada orang-orang Madagaskar. Sehingga masyarakat Madagaskar yang notabene merupakan suatu masyarakat yang tergolong masih di tingkat level bawah dalam ekonomi, mendapat bantuan dari mereka. Itu orang sakit, untuk pendidikan, bahkan untuk bangunan-bangunan gereja atau sarana-sarana yang dibutuhkan. Ketika saya tiba di Madagaskar, mereka juga mencoba meminta, bantulah kami untuk pengobatan, bantulah kami untuk menyekolahkan anak-anak kami, tolong bantu kami untuk membangun gereja kami atau aula di paroki kami. Dan saya, bila mereka meminta hal-hal seperti ini, selalu senyum dan mengatakan, uang, emas, dan perak tidak ada pada saya. Apa yang saya dapat sumbangkan adalah hanya kesiapsediaan saya. Saya datang ke sini
meninggalkan orang tua, meninggalkan negara, meninggalkan persaudaraan dari mana saya diutus, dan memberikan diri saya, memberikan kasih saya, dan menganggap saudara-saudari semua sebagai saudara saya, menemukan ayah dan ibu, saudara-saudari saya di antara kalian bersama dengan kalian. Dan mereka menerima itu sebagai sesuatu sumbangan yang sangat berarti untuk mereka. Memberikan diri dalam kesiapsediaan dengan penuh kasih juga merupakan nilai yang dapat disumbangkan. Selain bentuk materi, bentuk uang yang kadang-kadang juga merupakan bantuan untuk dapat membantu orang-orang lain. Dan poin yang ketiga yang ingin saya bagikan pada kesempatan permenungan 40 tahun membiara ini adalah dedikasi, pengorbanan. Ketika hampir berumur 50 tahun, pernah saya berpikir-pikir, nanti saya sesudah berumur 50 tahun, saya akan mengalami ketenangan, kedamaian, secara khusus di bidang 3 kaul, yakni kaul kemurnian, tidak akan ada masalah lagi karena umur sudah 50 tahun. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sesudah mencapai umur 50 tahun dan sesudahnya, tetap juga masalah dalam atau perjuangan dalam segi kemurnian atau kaul keperawanan dari seorang biarawan ini menjadi masalah praksis konkret bagi saya. Karena itu tetap untuk saya harta kekayaan tetap seperti berada dalam bejana tanah liat yang harus selalu dijaga, yang harus dicermati agar tidak jatuh dan pecah dan hancur. Maka kebanggaan menjadi biarawan, baik pun sudah merayakan 40 tahun hidup membiara, bukan suatu jaminan bahwa kita sudah terbebas dari cobaan dan godaan. Kita tetap harus selalu mawas diri, tetap selalu hati-hati, dan mencari kekuatan dalam Tuhan. Pada saat melayani di Pulau Nias, pada zaman itu sarana transportasi masih sangat sulit, dan banyak sekali kami harus mengadakan turne, berjalan dari stasi atau dari kampung ke kampung untuk melayani umat dalam pelayanan sakramen. Suatu ketika, sesudah sangat lelah dalam perjalanan, keringat basah, baik waktu melalui sungai, baik oleh hujan dan juga oleh keringat, kami sudah berada pada malam hari. Dan sebentar lagi kami akan tiba di stasi atau kampung berikutnya. Pada satu puncak bukit, saya mengatakan kepada teman-teman saya, tunggu sebentar, saya mau merenung. Dan di puncak bukit itu, saya menatap ke langit, melihat langit yang gelap. Dan pada waktu itu saya bertanya memang, Tuhan, mengapa saya berada di sini? Dan Tuhan tidak menjawab. Hati saya kemudian mengatakan, ya, kau berada di sini karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, karena cintamu kepada Tuhan, maka engkau menjalani segala perjuangan, segala liku-liku dari pelayanan ini. Dan pada saat itu memang hati saya sedang sangat tergugah, dan di situ tercipta lagu yang saya beri judul Karena Cintamu. Sepenggal dari referen lagu itu bisa saya lantunkan saat ini. Bukan tak banyak duri-duri, bukan tak banyak
suka duka. Tuhan, Kau sadarkan aku, jadi cerita liku cinta kita. Saudara-saudari juga mempunyai cerita cinta dengan Tuhan. Setiap orang dari kita mempunyai cerita dan liku cinta dengan Tuhan dan sesama. Pada kesempatan perayaan 40 tahun hidup membiara ini, saya membagikan cerita saya, jatuh bangun, rahmat, suka dan duka, untuk berharap bahwa saya akan setia sampai akhir. Semoga kita semua dalam perjuangan hidup kita, menapaki panggilan hidup kita, dimanapun dan bagaimanapun status kita, tetap dalam kesetiaan dan dalam pengorbanan, seperti Tuhan yang menyerahkan diri hidup sehabis-habisnya bagi penyelamatan kita. Ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan merayakan hidup membiara di Ordo Fransiskan Kapusin yang saya hidupi selama ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Akhir kata, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu pada video berikutnya.